Oke, setelah 1 mingguan saya nyobain smartwatch terbarunya dari Realme ini yang terbilang oke banget ya. Dan menurut saya sendiri ini cukup recommended untuk di harganya yang cuma nggak nyampe 700.000 malah ya. Di video kali ini setelah 1 minggu pemakaian saya akan berikan beberapa alasan, beberapa kelebihan juga dan kekurangannya dari Realme Watch 5 ini. Yang pertama pastinya untuk di bagian layar ya. Untuk di layarnya sendiri ini benar-benar bagus. Layarnya sudah AMOLED dengan ukuran yang cukup besar. Smooth pula, sudah saya sebutkan di awal waktu unboxing, first impression saya. Cuma memang ada sebagian orang yang bilang di komentar, ini dia punya layar bezelnya cukup tebal. Tetapi kalau kita perhatikan untuk bezelnya ini walaupun tebal tapi simetris, atas, bawah, kiri, kanannya. Untuk di outdoor sendiri saya tes, ini masih bisa terlihat dengan jelas, walaupun memang untuk brightness-nya ini nits-nya masih di bawah 1000 ya. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi seperti yang brightness-nya itu mencapai 3000 nits. Harganya juga pastinya berbeda sih guys. Lalu untuk raise to wake terbilang sangat amat responsif ketika saya gunakan ya. Tidak ada masalah, tidak ada lag sama sekali. Yang menjadi keluhan saya mungkin di always on display. Untuk AOD-nya ini dia tidak bisa mengikuti tampilan dari watch face yang kita pakai. Tapi ada beberapa yang bisa mirip, bisa mengikuti tampilan watch face tetapi tidak bisa auto. Jadi kita harus setting secara manual di awal. Kemudian untuk di baterai, kalau menurut saya sendiri baterai ini terbilang cukup ya lumayan awet sih ya. Tertulis di deskripsi produk untuk baterai ini di atas 300 mAh. Ketika saya tanpa menggunakan always on display, saya boleh bilang ini baterainya cukup awet. Tetapi ketika AOD saya aktifkan sepanjang hari dan saya tes memakai fitur GPS-nya seharian, ini turunnya sekitar 18% dan sudah saya sebutkan di awal video unboxing and first impression saya. Untuk pengecasannya sendiri juga terbilang cepat menurut saya pribadi ya, tidak lama. Karena untuk mengingat kapasitas baterai ini di atas 300 mAh harusnya sih agak lama ya pengecasannya. Tapi ini termasuk cepat menurut saya. Build quality-nya sendiri ini terbilang solid ya. Dan benar-benar ini materialnya tidak tertulis sih di bagian deskripsi produk, tetapi penilaian saya sendiri ini sepertinya menggunakan alloy materialnya. Dan yang saya pilih ini warna silver karena waktu saya beli yang warna full black tidak ada ya, tidak tersedia. Jadi saya terpaksa pilih yang silver ini guys. Dan kekurangan dari body case-nya ini menurut saya pribadi dia ini cukup tebal dan bulky ya. Besar juga sih ukuran diameternya, saya sudah ukur di video pertama kali unboxing. Kemudian kalau kita perhatikan juga untuk di bagian model desainnya ini mirip-mirip ala-ala Ultra gitu ya guys. Kalau saya pribadi sih ya suka nggak suka sih. Tapi saya untuk pemakaian saya pribadi saya lebih suka yang model round screen ya, bukan yang square. Di fitur-fitur kesehatan, menurut saya ini cukup lengkap ya fitur-fitur kesehatannya. Langsung aja yang paling saya suka untuk fitur-fitur kesehatan ada di body baterai. Terlihat seperti si versinya Garmin gitu ya, smartwatch yang harganya jutaan, sekarang ada di smartwatch yang harganya itu di bawah 1 juta guys, gila banget sih menurut saya ya. Memang kalau untuk pemakaian saya pribadi, body baterai ini terbilang ya nggak akurat banget sih, beda lah. Dari segi harga juga udah terlihat beda ya. Kadang-kadang itu di bagian body baterai suka naik sendiri, kadang turun sendiri. Mungkinkah dia automatic atau otomatis gitu? Ketika saya makan dia nambah gitu ya body baterainya? Kayaknya nggak mungkin deh. Masa seperti si The Flash, waktu itu saya pernah upload ya di Instastory. Keren banget itu. Lalu untuk fitur olahraga, ini saya juga cukup suka ya. Salah satunya fitur deteksi otomatis latihan. Ini berguna banget buat yang males untuk mengaktifkan fitur olahraga otomatisnya akan segera aktif ketika kamu berjalan di luar ruangan ataupun berlari. Ini menurut saya cukup sensitif untuk fiturnya ini. Tapi jangan khawatir untuk fitur yang satu ini kita bisa nonaktifkan kalau kita tidak mau pakai atau kita mau aktifkan secara manual sendiri aja gitu. Takutnya kurang presisi ya kan. Kalau kita nggak mau olahraga tiba-tiba diaktif sendiri. Karena ngomongin fitur olahraga, smartwatch yang satu ini di bawah 1 juta loh. Dia sudah built-in GPS yang terbilang akurat menurut saya pribadi. Dan saya sudah tes beberapa kali untuk fitur olahraga di outdoor ya. Memang bukan secara personal saya lari beneran gitu ya. Dan saya menggunakan dari sepeda motor untuk mengikuti dari rute GPS, lalu berjalan sekali-sekali untuk melihat kualitas GPS-nya. Ketika saya menggunakan untuk fitur larinya, menggunakan sepeda motor pastinya ya, untuk melihat fitur GPS-nya, ini terbilang akurat, presisi, dan tidak keluar dari jalur gitu ya. Kemudian kalau untuk fitur olahraga jalan yang saya lakukan, ini terlihat ada sedikit
keluar jalur guys. Mungkin karena banyak gedung atau bangunan dan juga cuaca juga pengaruh sih menurut saya. Waktu itu cuaca emang agak sedikit mendung. Dan sekali lagi saya maklumi karena harganya yang cukup murah ya guys. Ini di bawah 1 juta loh. Buat fitur Bluetooth calling saya coba tes waktu itu dengan WhatsApp call di video unboxing di awal itu bisa ya guys. Ini bisa terhubung ke WhatsApp call menggunakan smartphone dari Samsung. Yang menjadi catatan untuk kekurangan menurut saya yang perlu di-upgrade lagi atau diperbanyak di bagian tampilan watch face ya. Jujur aja saya lebih suka ya untuk tampilan mengganti-ganti pilihan watch face, terutama di aplikasinya Realme Link. Ini menurut saya untuk watch face pilihannya cukup bagus dan baik ya. Seperti watch face digitalnya ini keren banget sih. Kemudian ada fitur yang menurut saya ini kepake dan berguna ketika saya bermain musik atau di tempat yang cukup bising, berisik banget. Smartwatch ini bisa mendeteksi otomatis guys yang namanya fitur volume sekitar. Ini benar-benar keren ya. Jarang ada smartwatch yang bisa memiliki fitur seperti ini. Salah satunya nih Realme Watch 5. Lalu juga saya perhatikan dia ini bisa terkoneksi atau pairing ke TWS atau earphone. Ini keren sih menurut saya smartwatch ini. Yang jadi catatannya ini memorinya kecil guys. Ini kecil banget sih menurut saya si Realme. Bisa ngasih fitur yang banyak tetapi memorinya dikasih kecil. Ya ampun. Kemudian yang suka Strava. Nah, Strava ini nggak bisa guys. Saya cari-cari untuk mode Strava share ke pihak ketiga ya ini tidak bisa. Padahal GPS sudah lumayan akurat dan menurut saya juga ada fitur kompas loh dia. Ini keren. Tapi nggak bisa share ke Strava. Kemudian strap bawaan dari Realme Watch 5, saya itu kurang suka guys. Untuk model desainnya itu terlalu Apple Watch menurut saya ya, tebal. Jadi untuk di lengan saya yang kecil seperti ini, saya merasa agak kebesaran gitu. Udah smartwatch-nya besar, strapnya besar pula. Jadi saya ganti nih model strapnya ini dengan strap copotan ya. Ini cukup tipis. Memang kalau untuk dibandingin sih memang kurang cocok ya untuk di model smartwatch seperti ini yang tebal ini ya. Tapi saya cukup suka dan nyaman ketika waktu dipakai atau digunakan cepat gitu buru-buru dipakai di lengan ini cukup gampang ya, smooth gitu. Bukan smooth hewan ya, maksudnya lancar gitu dipakainya. Kalau perut mah ribet beneran guys. Apalagi kena keringat. Beuh. Ya, kurang lebih mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan 7 hari menggunakan smartwatch dari Realme Watch 5 yang bisa saya bagikan kelebihan serta kekurangannya yang sudah saya yang sudah saya gunakan smartwatch-nya selama 1 minggu ya. Mungkin video ini bisa menjadi rekomendasi atau membantu buat teman-teman yang pengen punya Realme Watch 5 atau yang sudah punya pun bisa tulis di kolom komentar apapun kritik dan saran maupun masukannya setelah menggunakan Realme Watch 5 ini. Dan sampai saat ini smartwatch dari Realme Watch 5 ini belum ada update firmware ya. Udah 1 mingguan nih guys. Ya Realme semoga dibantu. Jika ada kekurangan yang bisa diupdate dari firmware kan itu lebih baik. Ya nggak Mi? Save ready dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.